Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Di depan layar antum bisa membaca sebuah judul dari sebuah video, yaitu dari Batas Channel, yaitu cukup besar tulisannya, hilang nyali doktrin sesat Wahabi, dirontokkan Gus Baha dan Buya Ar-Razi. Sudah pasti ini yang bikin video adalah orang yang sama ya, para pendukungnya Ahlul Bid'ah. Padahal kalau dicermati, judulnya ini hanya bom baptis saja ya, bom baptis saja. Tapi kenyataannya isinya cuma copy paste. Copy paste. Memotong video-video dari siapa namanya? Abdul Hakim Amir Abdad, memotong videonya Ustadz Yazid Jawas, memotong videonya Ustadz Safik Basalama, juga memotong videonya Gus Baha, memotong videonya Buya Ar-Razi, karena tujuannya mengobarkan kebencian belaka dan tidak didasarkan kepada pengetahuan keagamaan secara utuh dan literasi gitu, berdasarkan literatur, tapi hanya sebatas yaitu kebohongan-kebohongan mereka, membantah dari ceramah mereka bertiga. Mari kita dengar. Ada selamatan kematian atau yang kita kenal di negeri kita ini tahlilan hari pertama sampai hari ketujuh dan seterusnya. Jelas ini bukan dari Islam, ini amal jahiliyah. Karena itu ijma' seluruh madhab mengharamkan perbuatan itu. Orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah. Dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama. Karena mansus di Quran ada ayat qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu, orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafaz yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafaz yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Tahlilan bukan tahlil mengucapkan la ilaha illallah, enggak. Tahlilan, orang panggil tahlilan karena di dalamnya ada bacaan-bacaan tahlil. Ini merupakan bid'ah besar yang tersebar luas. Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau mengikuti cara berpikir mereka, bahwa yang dimaksud dengan istilah aswaja itu, yang pertama harus tahlilan, yang kedua itu harus solawatan, yang ketiga itu harus tawassulan, yang keempat harus wasilaan, yang kelima harus kunut subuh, yang keenam itu harus wiridan bersama, yang ketujuh harus zikir bersama, dan harus asy'ariyah, baru tidak sesat menurut mereka. Entah kapan itu adanya, kurang tahu ya, sejak kapan lahirnya amalia-amalia seperti itu. Jelas sama sekali tidak merupakan pernyataan kebenaran agama, tapi hanya pendapat yang sengaja dikobarkan oleh para pendukung-pendukungnya, gengnya gitu. Jadi namanya klaim kebenaran, bukan kebenaran sejati,
tapi kebenaran lokal menurut pola pandang dari mana sudut pandang mereka memandang. Jadi kebenaran itu bagi mereka relatif. Yang disebut kebenaran bisa jadi adalah mereka, dan kelompok yang bertentangan dari mereka itu dianggap sesat. Lebih parah ini coba, satu sisi dia bilang oh Wahabi suka mengkafirkan, padahal orang ini lebih mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya gitu. Menyesatkan Wahabi. Coba doktrin sesat Wahabi, padahal mereka lebih parah itu. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti mereka ya? Nah, mari kita dengar bersama ya. Dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan, tanya pada kiainya, Pak Kiai, atau mengadakan tahlilan ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Pernahkah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mengadakan 100 harinya Nabi Muhammad SAW? Atau Nabi kita Muhammad SAW mengadakan 100 harinya Khadijah, 1000 harinya Khadijah, haulnya Khadijah? Kalau Nabi SAW mengamalkan itu, bismillah kita amalin jemaah. Kita amalin. Emang yakin dia nggak ada di zaman Nabi? Ya. Ayatnya Itu pernyataan dari tokoh-tokoh salafi, semuanya sama. Jadi yang akan kita tanyakan adalah dalilnya, dalil tahlilan, tidak mengada-ngada ya, yang benar-benar membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa itu di zaman Nabi, telah terjadi peristiwa itu di zaman para sahabat, telah terjadi peristiwa itu di zaman tabi'in, telah terjadi peristiwa itu di zaman Imam 4. Tidak ngelantur kemana-mana jawabannya gitu. Kalau cuman akal-akalan karena adanya ayat yang mengajarkan misalnya agar kita itu berzikir kepada Allah, itu namanya ayat umum, belum ditaksis. Sementara kalau memang itu ayatnya, kenapa para sahabat tidak memahami seperti mereka memahami? Kan konyol gitu ya mereka ini. Ini mereka konyol menurut saya. Teman saya kemarin juga itu si Sani Oye misalnya mengangkat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada dhamir nahnu, lalu disimpulkan bahwa Nabi berdoa bersama katanya. Ini konyol. Kalau para sahabat memahaminya seperti itu, sudah pasti terjadi berulang-ulang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya kan tidak pernah terjadi berulang-ulang, atau tidak pernah terjadi sebuah zikir yang dipimpin oleh imam dari kalangan sahabat. Nggak pernah terjadi itu. Nah, mari kita dengar ya perkataannya Ar-Razi ini, gimana dia menjawab ini. tilawat surah Al-Baqarah itu, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan ma min qaumin yajtami' fi majlisin atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah apa ayat setan? Berkumpulnya. Nah, misalnya menjawab pertanyaan Ar-Razi tadi. Mengapa para sahabat yang lebih paham dengan ayat-ayat tersebut dan hadis dari Nabi tersebut tidak melakukannya? Apakah Anda anggap para sahabat Nabi dan Anda anggap para tabi'in, imam yang 4 itu tidak mengerti ayat tersebut? Jadi jangan mengada-ngada lah. Hanya karena ayatnya seperti itu, pasti punya tafsiran lain.
Jadi orang yang mempelajari ayat Allah haqqa tilawati itu benar-benar membacanya, memahami maknanya, artinya dan sebagainya. Itu yang dimaksud, bukan kemudian mengajak orang tahlilan, bukan kemudian mengajak orang tawassulan dan sebagainya. Yang seperti itu bukan dalil namanya, memaksakan dalil. Jadi antara dalil dan memaksakan dalil itu berbeda jauh. Coba, pernah nggak kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tafsir seperti Ar-Razi, memiliki tafsir seperti Gus Baha gitu? Apakah pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tafsirnya seperti itu kepada para sahabat? Apakah sahabat tidak paham dengan hadis Rasulullah, kemudian tidak melaksanakannya kalau memang itu maksudnya? Berarti itu bukan maksudnya yang dimaksud oleh Rasulullah, bukan yang dimaksud oleh para sahabat, bukan yang dimaksud oleh para tabi'in. Imam yang 4 kurang apa? Ilmunya penuh mereka itu. Tapi pernahkah imam yang 4 itu mencontohi kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah ada tersebut? Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.